Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto, dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan teman-teman sekalian. Pada meeting Zoom kali ini, kami dari kelompok 6, saya Maulida Evialita dan dua teman saya, Muhammad Fakhri Iskandar dan Muhammad Zidan Ramadan akan mempresentasikan tentang materi teori perilaku produsen. Untuk materi yang akan kami presentasikan adalah konsep dasar teori perilaku produsen, fungsi produksi, isokuan, isokot, dan kombinasi input. Yang pertama, konsep dasar teori perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi makro, yaitu mengenai permasalahan kemampuan seorang produsen pada saat menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan atau menyediakan produk yang bernilai bagi konsumennya. Teori perilaku produsen ini adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produk sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Yang kedua adalah fungsi produksi. Fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi tersebut mewakili batas output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan beberapa banyak output yang harus mereka hasilkan, mengingat harga suatu produk. Dalam model ini, hubungan antara input dan output dirumuskan sebagai fungsi produksi sebagai berikut. Q sama dengan KLM, di mana Q adalah output suatu barang tertentu selama suatu periode, K adalah pemakaian mesin atau modal selama periode tersebut, L adalah input jam kerja, M adalah bahan mentah yang digunakan, dan notasi titik yang menunjukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses produksi. Jika dalam fungsi produksi hanya terdapat dua input, yaitu modal kerja K dan tenaga kerja L, maka fungsi produksi ditunjukkan sebagai berikut. Q sama dengan F, K, dan L. Dalam fungsi produksi, fisik fungsi produksi ada dua, yaitu satu, produktivitas fisik marginal. Produksi fisik marginal adalah jumlah input tambahan tersebut sedangkan tingkat menggunakan semua input lain tetap konstan. Untuk produktivitas fisik marginal ditentukan oleh produk fisik marginal dari modal yang disimbolkan dengan MPK dan produksi fisik marginal dari tenaga kerja yang disimbolkan dengan MPL yang masing-masing dirumuskan sebagai berikut. MPK sama dengan perubahan Q dibagi perubahan K sama dengan delta Q dibagi delta K. Dan MPL adalah perubahan Q dibagi perubahan L sama dengan delta Q dibagi delta L. Yang kedua ada produktivitas fisik rata-rata. Produktivitas fisik rata-rata biasanya disebut produktivitas tenaga kerja. Produktivitas fisik rata-rata adalah output total per unit dari input tersebut yang dipergunakan. Untuk produktivitas rata-rata disimbolkan dengan APL. Ditentukan oleh APL adalah output dibagi input tenaga kerja sama dengan Q dibagi L. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Fakhri Iskandar. Udah nyala ya? Kurva-kurva di atas memperlihatkan bagaimana kurva-kurva produk marginal dan rata-rata tenaga kerja dapat diperoleh dari kurva total. Hubungan antara kurva APL dan kurva MPL secara geometris jelas terlihat dari gambar di atas. Isokuan adalah kombinasi alternatif antara input modal atau K dengan tenaga kerja L yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Penggambaran kombinasi dari beberapa alternatif pada suatu kurva disebut kurva isokuan, di mana kurva isokuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai koefisien garis negatif, 2 garis cenderung cembung, 3 antara garis isokuan satu dengan isokuan lain tidak saling berpotongan, 4 kurva isokuan yang jauh dari titik origin atau pusat menunjukkan jumlah output yang semakin banyak. Pada gabungan atau kombinasi A, untuk menghasilkan output Q 200 unit diperlukan 4 tenaga kerja dengan 20 modal. Kombinasi B, untuk menghasilkan jumlah produk yang sama, perusahaan dapat menambah 2 tenaga kerja menjadi 6 tenaga kerja. Dengan mengurangi jumlah modal sebanyak 6 dari 20 menjadi 14 modal. Begitu seterusnya sesuai dengan grafiknya. Dengan demikian, untuk mendapatkan output Q yang sama, perusahaan dapat menambah pemuda tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal yang digunakan.
Garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi A, B, C, D, E, dan F disebut kurva atau grafik isokwan. Isokot adalah kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Penggambaran kombinasi dari dua faktor produksi dengan biaya yang sama pada saat suatu kurva disebut kurva isokot, di mana kurva isokwan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai koefisien garis negatif. 2. Garis cenderung cembung. 3. Antara garis isokwan satu dengan isokwan lain tidak saling berpotongan. 4. Kurva isokwan yang jauh dari titik origin pusat menunjukkan jumlah output yang semakin banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Ramadan. Schedule total cost atau TC berdasarkan slope atau tingkat kemiringan garis adalah setiap garis isotos menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan kapital yang dapat dibeli pada tingkat biaya total tertentu. Tingkat biaya yang lebih tinggi dicerminkan oleh garis isokos yang lebih jauh dari titik nol. Kombinasi input adalah titik singgung isokwan dengan isokos atau disebut juga titik MTRS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Pada titik persinggungan antara garis isokwan dan isokos menunjukkan biaya minimum yang diperlukan perusahaan untuk berproduksi tingkat output yang telah ditetapkan. MRTS dirumuskan dengan MRTS sama dengan MPL dibagi MPK. Hasil MRTS menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian penggunaan sumber daya sehingga tingkat substitusi suatu sumber daya sehingga terlihat substitusi suatu sumber terhadap daya yang lain dalam produksi atau tingkat daya terhadap sumber daya. Berikut contoh kombinasi input modal atau kapital dan tenaga kerja yang diperlukan dengan menggunakan persamaan fungsi TC sama dengan 2 juta L ditambah 4 juta K. Jika melakukan kombinasi di titik A, yaitu K sama dengan 6 dan L sama dengan 1,5, maka besar biaya total TC A sama dengan 2 juta L ditambah 4 juta K. Disubstitusi L-nya 1,5 dan K-nya 6, maka didapat hasilnya 27 juta. Nah, sedangkan jika kombinasi di titik B, yaitu K sama dengan 4 dan L sama dengan 2, maka besar biaya total TCB sama dengan 2 juta L ditambah 4 juta K. Dimasukin lagi, jadi 2 juta dikali L-nya itu 2, ditambah 4 juta K, K-nya itu 6, maka didapat hasilnya 20 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, tentang materi teori perilaku produsen. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.